Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah majelis walimatus safar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang sangat kita muliakan dan kita doakan, yaitu Bapak Muhibbah dan Ibu Elviati serta Ibu Sudarti, ya, yang insya Allah akan berangkat pada tanggal 10 November yang akan datang. Kita doakan para tamu Allah ini, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, perjalanan ibadahnya lancar, pergi dan pulang selamat, dan kembali membawa umroh mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita hormati yaitu Ketua Mushollah Al-Mukhtar, Bapak Kliwon. Tadi udah kenalan, Bu. Lahirnya Jumat, ya? Iya, Jumat Kliwon tanya. Kalau kata orang Betawi ini Pak Ketua, ya, kalau jadi dukun laris katanya kalau lahir Jumat. Kalau jadi dukun, ya, karena lahirnya Pak Jumat. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati Ketua Pembangunan Mushollah Al-Mukhtar, Bapak Haji Agus Mulyadi. Dan juga yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Mahmuddin MPD. Tidak ketinggalan yang saya hormati Ketua RT 07 Bapak Sunardi, Ketua RT 011, ya, Bapak Surono, ya, dan para bapak-bapak yang lain, para ibu-ibu sekalian yang hadir malam ini, insya Allah dalam waktu dekat akan menyusul. Amin aja, Bu, amin aja dulu, ya. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, ini namanya ketularan, ya. Alhamdulillah, dari Kafling Al-Mukhtar satu demi satu dipanggil menghadap Allah, bisa datang ke rumahnya, ya. Insya Allah nanti dari ujung sana habis mau semua kepanggil. Kalau berangkat bareng-bareng kan kosong jadinya, ya. Iya, Al-Mukhtar kaplingnya jadi kosong. Ya, nggak apa-apa, sedikit, 4 berangkat. Ini berkat doa tamu Allah. Ya, kalau semakin banyak, semakin sering di kampung kita ada yang jadi tamu Allah, maka ketularan. Makanya Al-Maghfurlah pakai Hajjun Ali
Beliau pesan apa? Kalau lo pengen cepet bisa nyaba ke Mekah, diundang acara walimatus safar, datang. Gitu pesannya tuh. Ya. Karena ya kalau sering datang Pak ya, nanti lama-lama apa? Ketularan. Nih alhamdulillah hari ini. Ya. Bapak Muhibah dan istri, nah ini ketularan nih. Nanti yang lain insya Allah ketularan. Kalau kagak nyaba ke Mekah, ya menghadap Allah selamanya Pak ya. Iya pasti itu ya. Iya kagak nyaba ke Mekah yang menghadap Allah selamanya ya. Mau duluan mana Bu? Mau ngadep ke rumah Allah apa menghadap Allah? Saya doain Bu. Ya. Di belakang Bu, di rumah masih ada sertifikat masih. Jangan sertifikat vaksin, jangan. Nah, sertifikat vaksin dibawa lagi ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, malam ini kita gembira Bu, karena ada tamu Allah yang akan berangkat. Maka kalau ada tamu Allah, minimal kafling al-mukhtar ada yang doain. Ya. Doanya biar pada sehat, biar pada berkah, biar semuanya lancar. Ya, pasti itu didoain. Apalagi besok Pak Muhibah dan istri ini, ya Allah, semua yang datang doain saya di rumah saya, undang ya Allah, undang semua, undang. Ya, semuanya udah dipanggil Bu, udah diundang sama Nabi Ibrahim. Cuma kadang-kadang nengoknya yang nggak sama. Ya, nengoknya nggak sama. Pak Muhibah datang, nengok buru-buru, bawa merah-merah, berangkat nggak? Berangkat Bu ya, nengoknya cepetan. Sama kayak Bapak Ibu dapat undangan resepsi. Orang kan kadang-kadang dapat undangan, kadang-kadang hadir, kadang-kadang kagak. Udah diundang udah. Ya. Kadang ada yang datangnya cepet, lauk belum ditaruh, di prasmanan udah nyampe. Nah, kebangetan rajin tuh. Ya. Ada yang datangnya lambat, banget baru datang. Ada cuma nitip doang. Titipannya doang nyampe ya. Orangnya nggak datang. Nah itu macam-macam deh tuh. Tergantung kita. Insya Allah mudah-mudahan kalau al-mukhtar mah sigrah. Ya kalau diundang datang semua. Kalau pengen berangkat haji, berangkat umroh, berangkat semua. Insya Allah. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Karena itu saya selaku orang yang akan mengantarkan Pak Muhibah dan istri ya. Saya nganterin doang Bu. Ya, nganterin nyampe mana? Nyampe Mekah ya. Saya menghantarkan para tamu Allah. Tentunya yang pertama saya sering sampaikan ya, bahwa Baitullah itu Pak, dalam satu ayat disebutkan apa? Qalbul mu'min Baitullah. Hatinya orang beriman itu Ka'bah. Ya, hati orang beriman itu Ka'bah. Jadi selalu terpaut. Tanya Pak Adi dah. Pak Karsidi di sini ya. Udah berangkat, pengen lagi nggak? Pengen. Itulah Ka'bah tuh. Terpaut hati kita. Maka jangan sampai orang enggak kepengen sama ke Ka'bah, itu enggak kepengen. Bahkan nyaris takut ke Ka'bah, takut. Ada orang yang takut Bu. Takut diapain? Takut diazab katanya di sono. Ntar gua banyak dosa di sini, gua sono diapain? Diazab. Enggak ada Bu, enggak ada. Jadi dalam satu ayat disebutkan hatinya orang beriman itu Baitullah. Yang belum berangkat, belum datang, pengen banget. Ini duduk begini Pak ya. Kapan gua diratibin? Kapan gua diratibin? Gitu nggak Bu? Dalam hati bertanya.
Ya. Jangan sampai diratibin dulu apa ditahlilin dulu, Bu. Nah, ini jangan sampai ya. Maunya diratibin dulu baru diapain? Ditahlilin. Jadi hatinya orang beriman itu sangat merindukan Baitullah. Kalau yang udah berangkat, udah ngerasain, pengen balik lagi, pengen balik lagi. Makanya orang pergi ke Baitullah, ya nih Pak Muhibbah dan ya, istri ya. Orang yang datang ke Baitullah, hatinya itu harus berubah. Dari yang tidak baik menjadi lebih apa? Baik. Sebelum berangkat, hatinya mungkin sering dengki, sering hasut, sering benci sama orang. Tapi ketika ketemu Ka'bah, berubah menjadi cinta, menjadi sayang. Karena kita akan ketemu hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada yang bilang, Bu, orang kalau mau tawaf itu ngadep kemana? Ke Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad tuh di pojokan Ka'bah. Hajar Aswad itu kan bentuknya mirip dengan kemaluan perempuan. Ya. Artinya apa? Hajar Aswad itu adalah ibu. Maka setiap orang itu harus memberi salaman sama ibunya. Ya, makanya tidak sah orang kalau tawaf tidak dimulai dari Hajar apa? Aswad. Kita semua ini brojol ke dunia disebabkan dari siapa? Dari seorang ibu. Ya, maka Pak Muhibbah ya, kalau masih punya ibu, datengin, sampaikan salamin, cium tangannya. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, orang yang sudah ketemu Ka'bah, hatinya hubungan dengan ibunya harus baik. Harus. Jangan berulang kali ke Mekah, sering umrah, sering haji, sama ibunya sendiri nggak akut. Inauzubillah. Makanya disebut Ka'bah itu hatinya orang beriman. Geser sedikit, Bu, kalau kita tawaf dari Hajar Aswad ketemu apa yang kayak kandang burung? Makam Ibrahim. Ibrahim itu bapaknya kita itu Ibrahim. Kan Ibrahim punya istri dua, Sarah dan Hajar. Hajar punya anak Ismail, tinggalnya di kota Mekah. Dari keturunan Ismail keluarlah Nabi Muhammad. Ya, Muhammad ini kita, Bu, umat Nabi Muhammad. Dari Sarah lahirlah Ishak. Ishak keluarlah keturunan orang Yahudi. Ya, jadi Yahudi sama Islam, Bu, itu adik kakak, bini tua sama bini muda. Ya, jadi masih saudara sebetulnya kita. Nah itu berantem mulu. Ya, Yahudi sama apa tuh? Sama Islam. Padahal masih satu apa tuh? Satu pohon. Ya, bini tua sama bini muda. Maka wajar kata orang apa? Islam selalu kalahan. Kenapa? Namanya gak bini muda. Ya, galakan bini apa? Galakan bini tua, Pak ya. Yahudi itu keluar dari bini apa? Tua. Maka ketika orang ketemu Ka'bah, baik hubungannya dengan ibunya, baik hubungannya dengan bapaknya. Jadi nggak bisa orang, Bu, udah ketemu Ka'bah, ama ibunya marah, ama bapaknya marah. Bahkan banyak orang yang kagak mau ngakuin ini bapaknya, nggak mau ngakuin ini ibunya. Nggak bisa tuh, Bu. Emang lu brojol dari kulit apa? Kulit gajah, Bu ya? Semua kita ini brojol dari ibu bapak kita. Maka orang yang sudah pernah ketemu dengan Ka'bah, hatinya itu harus berlaku baik dengan ibunya, harus berlaku baik dengan apa? Bapaknya. Muter sedikit lagi, apa, Bu? Hijr Ismail, anak dari Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar.
Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau kita udah pernah ketemu Ka'bah, baik dia haji, baik dia umroh, hubungan sama ibunya baik, hubungan sama bapaknya baik, hubungan sama anak baik. Tuh, makanya disebutlah Ka'bah itu qalbul mu'min, hatinya orang beriman. Kalau orang yang sudah pernah ketemu Ka'bah, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena yang berbicara apa? Hati. Ya, hati itu kan Bu, tanda apa? Cinta. Orang kalau cinta nggak pernah berantem. Orang kalau cinta nggak pernah lelah. Orang kalau cinta nggak pernah mengeluh. Karena dasarnya apa tuh? Cinta. Maka hati yang harus diperbaiki saat udah ketemu sama Ka'bah. Tuh, yang mau ketemu Ka'bah tuh, apalagi yang sudah ketemu. Jadi harus ada perubahan yang besar. Nah, bagi kita Bapak Ibu sekalian yang belum pernah sama sekali ketemu dengan Ka'bah, tapi tiap hari menghadap Ka'bah. Kan tiap hari kita ngadep Ka'bah. Berarti tiap hari hati kita apain tuh? Kita bersihkan. Ya, dalam Islam itu nggak dibenarkan orang yang rajin sholat tapi dia tidak baik sama sekelilingnya, sama tetangganya, sama saudaranya. Itu nggak dibenarkan dalam Islam. Orang yang rajin sholat, dia itu punya hati bersih dengan tetangganya yang depan. Dia punya hati bersih dengan tetangga yang sebelah kiri kanan. Karena dia tiap hari ketemu dengan Ka'bah. Ya, makanya syarat orang ketemu Ka'bah itu ketika kita sholat dan dalam keadaan bersuci, sudah bersih. Makanya orang ketika tawaf Bu, ya Pak ya, nggak boleh nggak punya wudhu. Karena hati itu melambangkan apa? Kesucian, kebersihan. Tuh, yang pertama ya. Besok yang berangkat Pak Muhibah dan istrinya ya, dijaga tuh hatinya. Karena kita akan ketemu Allah, ketemu dengan Baitullah. Pulang ada perubahan yang besar. Kemudian yang kedua, orang sedang melakukan umroh, Pak ya. Itu kata Allah, jangan dilakukan 3 poin. Yang pertama, fala rofasa. Tidak boleh berbuat rofas, pornografi, porno aksi. Tuh, nggak boleh. Ya, nggak boleh sembarangan tuh. Artinya apa Pak? Mau dia sedang berihram kayak mau di luar berihram, tutup auratnya. Jadi kalau udah pulang habis dari Ka'bah, ada perubahan. Jangan pornografi, jangan porno aksi. Jadi yang sebelum berangkat biasa nggak pakai jilbab. Kalau mau belanja ada tukang sayuran pakai daster doang. Ya keteknya kemana-mana, rambutnya kemana-mana. Udah ketemu Ka'bah, fala rofas. Jangan dikerjain lagi yang porno-porno aksi kayak gitu. Ya itu ada perubahan namanya. Porno rofasa ini juga adalah kata-kata yang jorok. Biasa mungkin orang banyol-banyol ya. Kata-kata yang porno-porno, yang jorok-jorok itu mungkin biasa. Baik ketika dia berihram, enggak boleh. Pulang dari berihram, setelah pulang umroh, kata-kata porno tadi udah dikurangi. Kalau perlu jangan sampai ada. Nah, itulah buah daripada apa tuh? Orang menghadap ke Baitullah. Ya. Yang kedua, wala fusuq. Jangan berbuat dosa. Itu larangan ketika orang sedang berihram. Jangan berbuat dosa. Berbuat dosa mah Pak, mau di Mekah kek, mau di kampung kita, dilarang nggak? Dilarang. Makanya pulang umroh itu sedikitin tuh perbuatan dosa buang. Ya, buang kalau perlu ya. Apa yang kita lakukan Pak? Melanggar perintah Allah, meninggalkan perintah Allah itu dosa. Yang dulu sebelum berangkat sholatnya rada-rada males,
Pas udah ketemu Ka'bah meningkat Pak ya. Yang dulu kalau sholat yang fardu doang, pulang dari Ka'bah yang sunnah nggak ada yang ketinggalan. Ya, ini kan kadang-kadang Pak kita kalau sholat baru ngerjain yang wajib doang, yang sunnah mak ya namanya gak sunnah begitu Pak ya. Tapi kalau orang udah cinta Pak ama yang sunnah, ditinggalin sesaat dia sayang Pak. Kayak apa mamanya? Qobliyah, ba'diyah. Itu kan sunnah tuh. Sering nggak kadang-kadang kita tinggal? Sering. Tapi kalau dia tahu Pak betapa besarnya qobliyah, ba'diyah, sayang kalau dia tinggal. Ya, makanya ada satu hadis Pak. Kalau kita setiap hari sholat qobliyah, ba'diyah 12 rakaat, maka kata Nabi, bunyalahu baitun fil jannah. Orang itu Allah bangunkan rumah di surga. Jadi kalau ibu pengen pulang nanti menghadap Allah, udah punya rumah di surga, lakukan yang 12 rakaat ba'diyah qobliyah. Apa tuh Bu? Sebelum subuh 2. Ya, qobliyah subuh 2. Qobliyah zuhur 4. Qobliyah zuhur 4 Bu. 2 salam, 2 salam. 2 boleh nggak? Boleh. Ya. Ba'diyah zuhur 2. Berapa dah tuh? 8. Ya. Kemudian ba'diyah maghrib 2. Ba'diyah isya 2. Nah itu tuh yang muakkad tuh. Kalau itu kita kerjakan, maka kita mendapatkan pahala dibangunkan rumah di mana? Surga. Kalau kita tahu itu Bu, sayang kalau kita tinggal. Ya. Kalau yang sunnahnya udah ngerasa sayang Bu, yang wajib ditinggal nggak? Nggak mungkin, nggak mungkin. Yang sunnah aja pahalanya dapat kapling di surga, apalagi apa? Yang wajib, apalagi? Ya. Sunnah-sunnah yang lain banyak. Sunnah-sunnah yang lain. Maka kerjakan ada perubahan ketika kita pulang apa? Dari melihat Ka'bah, ketemu dengan Ka'bah. Makanya wala fusuk, nggak boleh apa tuh? Nggak boleh berbuat maksiat. Meninggalkan perintah Allah itu sudah apa? Maksiat. Ya, sholat. Jangan pernah ditinggal sholat, jangan. Kalau kita ampe Pak ya, sengaja meninggalkan sholat, ada dalam satu riwayat kata Nabi apa? Ya. La sholata liman la dina lahu. Orang yang tidak sholat itu sama dia berarti tidak beragama. Hati-hati tuh kita ninggalin sholat ya. Orang yang tidak sholat berarti sama dengan orang yang apa? Tidak beragama. Ya. Apalagi pusuk. Pusuk itu jangan sombong. Ya, besok Pak Muhibah nih ya, sama istri nggak boleh sombong ilmu. Kan hotelnya Bu, ini bintang 5 nih. Ya, beliau nih bertiga bintang 5. Di Tower Zamzam. Di Pullman Zamzam percis di depan Masjidil Haram. Ya. Walaupun itu Bu hotelnya gede kayak gitu tuh, yang ada jamnya. Kalau sombong Bu, hotel itu ketutup, nggak kelihatan. Banyak orang keluar dari Masjidil Haram, keder. Mana hotel kita? Padahal itu satu-satunya hotel yang paling apa tuh? Paling gede, paling besar di depan Masjidil Haram. Jangan sombong ilmu, nggak boleh. Jangan sombong tenaga. Jangan sombong cuan. Cuan, ya. Angka saking keselnya nih Pak Muhibah. Biarin, gue bayar semua, gue bayar. Begitu katanya ya. Jangan. Maka disebut kata Allah, wala fusuk. Jangan sombong. Ya, di sana jangan sombong. Nggak boleh. Apapun Pak. Sombong mah Pak, jangankan di Mekah. Di sini juga apa? Nggak boleh. Apa kata Allah? Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kalau ada dari antara hambaku yang sombong, aku yang menjerumuskan ke dalam
api neraka yang hina. Ya, sombong tenaga, sombong ilmu, ya. Pokoknya itu buang. Sombong itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak boleh sombong. Ya, saya Pak, Bu, walaupun berulang kali ya bawa orang, saya tuh selalu di apa tuh namanya ya? Bukan dihantui, diiringi rasa takut, Pak. Ya, takut berantakan, takut ada yang hilang, takut ada yang sakit gitu ya. Khawatir itu. Kenapa? Karena kalau saya sepelein ya hilang. Emang tempatnya itu juga ya. Umpamanya begitu ya. Saya nggak tahu akan terjadi apa. Makanya tadi dibaca tuh di ujung Ratibul Haddad. Apa Bu? Di ujung Ratibul Haddad. Salimna mimma nakhaf. Ya Allah, selamatkan apa yang kami takutin. Najina mimma nakhaf. Ya Allah, sukseskan, selamatkan apa yang saya takutin. Ya. Terus apa? Aminna mimma nakhaf. Ya Allah, berikan rasa aman apa yang kami takutin. Jadi rasa takut itu Pak yang dikedepankan, bukan rasa apa tuh? Sombong. Kenapa saya kalau berangkat itu Pak selalu takut, khawatir? Karena tempatnya emang itu juga. Tapi yang beda orang yang saya bawa. Ya, karena setiap orang punya karakter masing-masing, punya sifat masing-masing. Kadang ada yang manut, ada yang nyereces baik mulutnya ya. Kadang ada yang ngomel baik, ada yang protes baik, komplain, ada macam-macam. Ya Pak ya. Maka karena orang yang saya bawanya berbeda-beda, maka timbullah rasa tadi apa? Khawatir kita. Maka boleh muhibbah ya. Kita punya rasa khawatir. Karena kalau kita khawatir berarti kita waspada. Menghilangkan rasa apa tuh? Sombong. Rafas ini, fusuk ini Pak, termasuk apa? Mengambil barang orang. Ini fusuk. Makanya kata Allah, wala fusuk. Jangan sampai berbuat maksiat, ngambil barang orang, itu fusuk. Besok kalau di sono, di hotel kek, di terminal kek, di bandara kek, di mana-mana dah Pak. Ini bukan barang kita, jangan sampai dibawa, jangan sampai diambil. Jangan. Apalagi kalau belanja ya. Nih ibu-ibu, saya pesen banget besok kalau belanja. Kalau kata penjualnya halal caplok. Iya boleh. Bilang dulu Bu. Jangan menyaplok baik ya. Masuk ke pasar kan Bu, ibu ngantongin sekilo nggak ada yang tahu. Coba deh besok ya masuk ke pasar korma itu. Jadi kalau kita makan satu butir aja Bu, tanpa izin sama penjualnya, maka itulah yang menolak ibadah kita enggak mabrur. Ibadah kita ditolak oleh Allah karena gara-gara ada apa tuh? Makanan yang haram masuk ke dalam diri kita. Sebetulnya Bu, larangan itu bukan buat orang tamu Allah saja, buat kita semua di sini nih. Kalau kita ada yang kita makan masuk ke dalam perut kita ada yang tidak halal, maka ibadah semua yang kita lakukan ditolak Allah. Nggak bisa naik Bu, nggak bisa. Ya makanya saya sering bilang tuh ibu-ibu ya, kalau belanja sama tukang sayuran, beli tomat, ambil 2 bayar 1 umpamanya ya. Jangan hari itu mama kita nggak ketahuan sama si tukang jualnya, tapi Allah tahu. Itulah menyebabkan ibadah kita ditolak oleh Allah. Hati-hati, jangan pernah mengambil hak milik orang lain. Itu yang disebut Allah wala fusuk. Ya wala fusuk. Makanya di sono mah aman Bu. Ibu ketinggalan nih rangselnya di lobi hotel, besok pagi lagi nggak ada. Karena semua orang perilakunya apa tuh? Sama lah kita di sini, jangankan sampai di luar begini, di dalam garasi aja hilang Pak ya. Kemarin spion saya, ya pagi-pagi mana Fortuner lagi Pak ya. Pas buka pintu gerbang, kata adik saya, lagi tadi jam 2:30 mobil berbunyi, baik kata berbunyi gitu.
Saya mah lagi buka pintu gerbang aja, kata adik saya samping rumah. Ya ilah paling juga kali neng ada orang lewat kucing ya. Selesai buka pintu gerbang saya nengok, nah iya spion gua nggak ada sebelah itu. Pas saya lihat ada sebelah lagi nggak ada juga. Masya Allah ya. Ternyata dia apa? Dia ambil itu, Bu. Itu yang ada di garasi, garasinya dikunci, dia naik. Ya, ini nauzubillah, jangan sampai begitu kita mah tuh. Ya, itu orang tuh kalau tahu, Bu, gara-gara spion ibadahnya diapain? Ditolak oleh Allah, nauzubillah. Ya. Alhamdulillah sih, tapi ada asuransinya, jadi saya jonjon doang ya. Cuman aja kan mobilnya kagak bisa dipakai kemana-mana. Kalau kagak ada spionnya, Bu ya, kagak bisa mundur, kagak bisa maju. Biasanya mundur ke belakang ada spion ya. Nah itulah. Besok Pak Muhibah ya dan para tamu Allah yang lain, pokoknya kalau bukan milik kita jangan diapain, jangan diambil. Kayak makan nih, makan banyak nasi. Kalau nasi dari bandara kemarin kan nasi bok itu satu orang satu nasi bok, satu air minum, ya. Satu bus itu semua kebagian. Lah kalau dia ngambil dua, ya. Nah itu berarti bukan ngambil makan apa? Haknya. Nah, berbahaya tuh. Biasanya kalau lagi acara begini mau ngambil dua bahaya ya. Nambah sono udah dua juga punya orang diambil juga ya. Nah itu dihindari. Jangan. Emang masing-masing jatah segitu makan aja tuh jatahnya Ibu ya. Nah itu makanya disebut apa? Wala fusuk, nggak boleh. Yang ketiga pesan Allah nih ya, wala jidal. Orang pergi umroh jangan sampai berantem. Baik berantem sama suami istri sampai keluar tuh mulutnya. Ya, abis laki dimaki-maki atau abis bini dimaki-maki, jangan. Wala jidal, kata Allah, jangan sampai kamu bertengkar, berantem, jangan. Besok dijaga. Kalau bininya yang rada-rada galak, Pak ya, sama laki, kata laki, mah, lagi umroh. Nah, kalau sebaliknya, ya, lakinya rada galak sama bini, kata bininya, Pak, lagi umroh. Umroh kita mahal, jauh-jauh didoain orang sekapling, Pak ya. Maka masa nyampe ke Mekah mau numpang apa? Berantem ya, jangan. Nanti diuji Pak Muhibah. Hal kecil, nggak banyak Bu, kecil. Kayak kemarin tuh ya, temen sama sekamar berantem gara-gara apa Bu? Berebut ngeces HP. Masya Allah, ngeces HP pengen berantem, sampai pulang agak negor. Ya, jadi kalau sampai begitu tuh, itu boro-boro makbul dipertanyakan. Kita kan pengen umrohnya mabrur, ya. Jadi kita harus pinter-pinter, biarin orang mau ngomong apa kayak sama kita, jaga, biar mabrur. Itu gara-gara ngeces sampai Bu, Masya Allah berantem. Belum ntar kamar mandi. Ada yang di kamar mandi, setiap mandi nyuci. Udah enak nungguin lama banget ya. Merengut dah. Orang mah Bu, kalau mandi jangan sampai nyuci dulu Pak. Dikata gitu marah dia. Oh udah merengut Bu ya. Lah di Mekah emang tinggal 4 hari merengut teman-teman kamar. Ustaz tukar kagak bisa ditukar, udah begitu mah ya. Bagiannya rasain aja dewek gitu ya. Makanya ketemu dengan orang baru, kita yang harus pandai tadi mengatur hati kita. Makanya kenapa itu Ka'bah disebut apa? Qalbul mukmin. Sejauh mana hati kita bisa menata. Ya. Nanti kalau ibu mau ngeces, lihat, oh nggak dipakai Bu, udah selesai apa belum Bu? Saya ces. Ya. Begitu. Jadi kita pinter-pinter menjaga, menata hati kita. Belum terjemuran, ngejemur. Ini siapa sih ini ya? Ibu-ibu kan kalau di kamar mandi tanya-tanya, Bu ya. Kamar mandinya itu Masya Allah Bu, penuh jemuran. Belum yang sempak, belum yang kutang, belum apa baik itu ya, Masya Allah kata gitu ya. Makanya supaya enak, udah Bu kumpulin aja laundry, ntar laundry 1 hari jadi ada. Udah. Biar segala itu lagi dipikirin ya. Yang penting kita di sono menata hati kita. Pulang dari sono, kebiasaan menata hati dipakai di lingkungan kita. Ya, jadi tata hati itu bukan hanya di Mekah doang. Ya, bertengkar, apalagi memaki-maki orang dihindari.
dihindari, jangan sampai. Apalagi sampai keluar kata-kata anjing lo, monyet lo, sambal kerela lo, gledek lo gitu ya. Nah, nauzubillah, nauzubillah. Kalau perlu seramah mungkin. Kadang-kadang kan nemuin nenek-nenek, Bu. Apalagi aki-aki nih Pak Muhibah besok mau sekamar aki-aki Pak Muhibah. Ya. Sekamar aki-aki ya, kalau aki-aki itu kencing emang ada klosetnya. Dia kencingnya Bu di lantainya. Lah udah itu lantai kemana-mana itu najis. Ya, yang parah lagi kan WC duduk Pak ya, begitu kan? WC duduk ya, nggak ada WC nongkrong nggak ada. Itu aki-aki emang di rumahnya nggak punya WC duduk, bukan duduk ngadep ke sono biar aki begitu. Lah bukannya jatuh ke dalam kloset itu kotorannya jatuh ke lantai. Oh bayangin itu. Ya. Sekalinya kagak begitu ditaekin kakinya ya Bu ya, nongkrong di atas apa kloset, kakinya kepleset nyebur ke dalam ya. Woi tolongin gua udah kelanjang bulat ya, lo tolongin gua kakinya masuk ke dalam tuh kloset. Nah ini juga cobaan ya Pak Muhibah ya. Kemarin saya satu kamar tuh sama yang aki-aki begitu tuh ya, rada-rada pikun. Kata saya, Kong, jangan kemana-mana Kong ya, kita mau ke masjid sebentar. Ya kan, kan pintu hotel Pak, pintunya kan keluar bisa, masuk kagak bisa. Gitu kan pintunya ya. Asal dia keluar, masuk lagi dia kagak bisa, nggak ngejelek tuh, ketutup. Pas kita pulang dari sholat, lah kok aki-aki di kamar nggak ada ya? Pintu udah pada ngeblag semua Bu ya. Masya Allah, kemana? Udah saya bilang sama teman sekamar, Pak, ayo Pak, Bapak sebelah sono, saya sebelah sono, kita cari. Nggak mungkin aki-aki turun naik lift. Ya orang tuh Pak, keder di lift aja nggak nyampe-nyampe ke kamar tuh. Bener Pak. Ini lantainya ada 30. Bapak keder di lift nggak nyampe-nyampe. Apalagi ditanya sama orang, Kong lantai berapa? Ya gitu. Susah dah. Ya. Akhirnya saya cari Pak, dia tidur di kamar orang India. Untung kakinya nontot, pintunya kebuka. Kong, pulang ke kamar yuk. Kata gitu. Jangan besok nggak boleh keluar ya. Tuh hari pertama. Hari kedua, karena dia kurang sehat, Kong kita mau ziarah, ngikut nggak? Nggak, katanya usah gue di sini aja dah katanya ya. Gue lagi kurang sehat, kepala gue pusing banget. Kong jangan kayak kemarin ya, jangan kemana, mau diem aja ya. Saya kata gitu. Pulang kan kita johor Bu ya. Nyampe alhamdulillah kamar ketutup nggak kebuka. Ya lihat aki-aki, oh ada alhamdulillah. Teman yang satu masuk ke kamar mandi. Pas keluar kamar mandi, guru ngapa? Guru habis ngerendam baju ya. Lah enggak. Guru nyuci ya? Enggak. Lah itu cucian siapa? Pas apa? Lah ya pakaian saya mulu Pak. Lah ternyata apa? Engkong tadi pakaian saya di koper sama ini gantung, rendemin sama dia. Tuh coba. Jadi pakaian saya kan kasurnya berderet dengan kasur saya. Jadi kalau saya kemana-mana bekas kita pakai, saya taruh aja pada atas kasur, sama saya gantung di lemari ya. Ini yang di atas kasur sama di lemari copot-copot, rendem di kamar mandi. Masya Allah, besok Pak Muhibah tuh kalau ketemu ya. Ya. Nah itu kita latih. Ya emang orang begitu mau diapain? Ya akhirnya terpaksa dari itu kita bawa ke laundry. Nah ini namanya orang berbagai macam karakter. Kalau besok ketemu sama orang yang tipikalnya begitu, Bu Elvin saya mau tanya, mau ketemu teman sekamar sama yang rewel, apa yang kayak gitu tuh tadi tuh? Kayak ya. Itu dia nggak rewel, mulutnya nggak ngomong apa kagak, action doang. Ya, daripada mulutnya rewel. Nah itu namanya jangan sampai besok walajidah. Kalau ada ketemu sama yang kayak gitu, ya kita harus bisa memperbaiki hati kita. Ya, makanya kata Pak Nur Ali apa? Kalau lo pengen sehat selama perjalanan, tuh lo bantuin orang yang sakit. Jadi kalau orang sakit itu udah segera Bu. Apa Mak? Mau saya kerokin nggak? Mau saya pijitin nggak? Nih ada obat saya begitu. Pokoknya segera. Kalau kita pengen sehat. Kalau pengen urusan kita gampang, apa aja gampang. Ada orang yang punya kesulitan, sini saya bantuin. Besok ada nenek-nenek Bu LP ya, Mas ini Mak tasnya saya yang bawa. Sini, udah mah jalan aja.
Atau kalau nggak sini mak, tuapnya mas saya, gandeng saya aja. Itu nenek-nenek, ya kalau dibantuin sama BLP, seneng nggak tuh? Wah, udah usap-usap bu, ya Allah, ibu baik banget ya, baik banget ibu, saya doain biar balik lagi kemari, begitu. Jangan sampai, saya mau nggak mau ibu LP, jangan. Jangan sampai nenek-nenek itu begitu tuh. Ya, kalau ada orang yang sampai nggak mau sama ibu itu, berarti ibu itu bermasalah. Ya, bagaimana kita itu dirindukan oleh orang yang seperjalanan. Pokoknya kalau belum bisa, acting aja acting. Pura-pura baik. Besok kalau ada air, ada bagian snack, ada apa nih, jangan lupa nih, mak, nih bagiannya Maya, nenek gitu. Maka kita sering-sering membantu orang. Dan ini hadisnya jelas, Bu. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kalau ada orang beriman, satu, memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya. Kita punya nggak hidup kesulitan? Banyak. Tapi bagaimana kesulitan kita biar Allah permudah? Kuncinya sering-sering memudahkan kesulitan orang. Ya, sama kayak ibu bapak nih. Pengen nggak ke Mekah? Pengen nggak ketemu Nabi? Sering-sering membantu orang yang jadi tamu Allah. Ya, bantuin yang kita bisa. Apa yang kita bisa, perluin. Maka insya Allah dia akan bisa datang berulang kali ketemu dengan Baitullah. Ya, makanya dijadiin apa muhibah, dijadiin hobi. Jadi kalau bantu orang itu hobi. Saya kalau nenteng nenek-nenek seneng. Jadi kalau seneng itu nggak beban. Head deh, seneng. Head saya di kamar dititipin nenek-nenek lagi ya, kata gitu. Mana nenek kerjaannya bereak lagi begitu ya. Jadiin hobi kita, seneng kalau nolong orang. Alhamdulillah, ini saya dikasih tambahan pahala. Begitu, ya kan? Besok kalau nenek-nenek lelet, pakai kaos kaki lelet, kamar mandi lelet, kita udah atur tuh, mak yang rada leletan duluan, Maya duluan, jauh-jauh jamnya udah kasih duluan, gitu ya. Lah nenek-nenek dikasih pelang belakang lelet ya, lo ditinggal pisan ya bu ya, jangan kesian. Nanti doa orang yang kita tolong itu doanya sangat mustajab. Jangan sampai tuh orang lagi tawaf karena gedeg sama dia ya, di tawaf itu doain dia be, ya Allah itu orang samatin sama ngeledek itu orang yang gue begitu sambil tawaf. Jangan, biar supaya orang yang kita tolong doain kebaikan kita. Coba deh besok rasain. Saya yang ngerasain berbagai jenis manusia, makanya saya kalau aki-aki, nenek-nenek itu saya senang. Kenapa? Karena doa dari mulutnya itu yang mahal. Apalagi nih Bu LP ya, besok kalau nenek-nenek kan gaptek bu, HP kagak punya, HP kagak bawa. Ya Allah, no, gue pengen ngomong sama anak gue, teleponin mana, telepon, nih mak, pakai, mau video call sama siapa, pakai. Nah begitu, seneng dia. Entar gak berapa duit tuh, gak usah, gratis mah, gratis. Lah orang nelpon pakai wifi ya bu ya, begitu ya. Gak usah mah, gratis, seneng betul seneng. Sini mak, kalau tempat-tempat ziarah, sini mak diri, saya fotoin ya, saya fotoin. Masya Allah bu, antar dia pulang bu ke rumah, itu tamunya belum nyampe, udah dicetakin albumnya sama anaknya. Emang ibu LP ngirimin mulu nih, fotonya lagi di sini, fotonya di sini, pulang udah dipajang pakaian bingkai. Orangnya belum pulang, dia udah ada di bingkai bu. Ada begitu. Pulang dia cerita terus, ya Allah itu ibu LP orangnya baik, rumahnya di mana sih? Gua mau datengin, dateng ntar dia. Kalau dia tukang sayuran dibawain labu, dibawain sawi ibu ya. Lah itu bu yang tukang jualan nenek-nenek yang di situ tuh, yang di Candrabaga, yang umur sama saya, dia sekamar, emangnya dia nggak tapi bisa baca, nggak bisa baca baik baca Arab maupun bahasa Indonesia, sholatnya juga belum tapi bisa ya, tapi dituntun tuh sama sekamarnya anak muda. Lah pulang bu, pulang umroh bukan saya yang dibawain, teman sekamar, dibawain labu, dibawain sawi, dibawain kelapa, dibawain kunyit. Emang dia bilang itu sehari-hari bu ya, tuh yang di depan bu, coba buktiin bu. Itu rasa cinta orang yang kita bantu.
Maka sering-sering ketika kita berangkat jadiin media untuk membantu orang. Ya, kita punya tenaga, ya Pak Muhibah biar sehat, biar gagal, biar keker, semuanya nggak ada kendala apa-apa, tuh bantuin orang-orang. Tesnya Roman ribet banget nih, Kong, sini Kong, saya yang bawa Kong, udah jalan, periksain paspornya, begitu. Dan itu akan meringankan beban kita. Jangan kadang-kadang ada orang bilang, lah gue mau ngikut senung, terasa senung, ini urusan dia tuh aki-aki, bukan urusan gua tuh mak, begitu Bu ya. Emang bener. Tapi yang namanya berbuat baik itu catatannya rapih di sisi Allah. Catatannya terbalaskan 100.000 kali lipat, nggak ada yang bohong. Kalau kita bantu dia, apalagi bantunya ikhlas, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu, nggak perlu diumumin. Ustaz, tuh aki-aki gara-gara saya tuh, saya yang bantuin tuh, emang siapa itu? Begitu ya. Jangan. Ya, biarin tangan kanan membantu, tangan kiri jangan sampai apa? Nggak tahu. Nah, ini pesan Allah kalau kita pengen rapih hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala fusuq, wala rafas, wala fusuq, wala jidal. Kalau ini diamalin Bu, insyaallah pulang bawa umrohnya apa? Mabrur. Satu lagi yang terakhir. Besok ya. Makanya biar sehat nih yang berangkat. Kalau berangkatnya sehat, momen yang termahal ya, atau momen yang sangat mahal juga ketika tawaf wada, tawaf perpisahan dengan Baitullah. Nanti saya pimpin, ayo ibu-ibu, bapak-bapak, kita minta Allahumma rzuqni al-auda summal auda karratin ba'da marratin. Tuh doanya tuh. Ya Allah, berikan saya rezeki untuk bisa datang lagi berulang kali ke rumahmu ini. Jadi mintanya bukan ya Allah panggil saya tahun depan, bukan. Tapi ya Allah berikan saya rezeki biar bisa datang lagi ke rumahmu ini berulang kali. Bulan November berangkat, bulan Januari berangkat. Ya. Tahun depan apa? Berangkat. Sekarang berdua, besok ngajak anak. Tahun depan ngajak cucu. Ya. Kalau Allah sudah undang, Allah yang bukain apa? Jalan. Maka ibu-ibu sekalian tuh boleh silakan nitip doa sama yang akan berangkat besok. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir malam ini bisa nyabak ke Baitullah. Ya. Bisa ketemu dengan Rasulullah. Ya, saya bilang nih, November saya kesini, besok Januari saya kesini lagi nih. Yang rumah mana kek yang berangkat? Ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan Bu ya. Karena insya Allah saya akan berangkat Januari di 20 Januari 2025. Nah, kalau yang udah punya niat tuh buru-buru dah. Termasuk juga ibu sekalian, tahun 2025 haji reguler. Kan sudah ada beberapa orang nih ke sini. Mudah-mudahan tahun depan 2025 habis lebaran Idul Fitri saya ke sini lagi nih, ratib haji reguler. Ya, siapa tahu ya ada yang haji kan? Bismillah, kalau ingin gabung ke yayasan saya boleh, silahkan. Mau daftar sekarang boleh, yang udah punya porsi gabung boleh, silahkan. Mau di cashin juga boleh, mau dicicil juga boleh. Kalian daftar haji tuh cicil ntar bulanannya 700.000 di mana tuh di Alfa, bayar masing-masing setiap bulan, boleh. Ya, nanti kita tinggal nunggu tahun keberangkatan. Mudah-mudahan ya. Karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang berangkat sehat, lancar, tidak ada kendala apapun. Yang hadir semuanya juga Allah beri kesempatan biar sama-sama kita ke Baitullah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.